pertentangan batin antara daging dan roh akan selalu berkecamuk dalam hati setiap orang percaya, kehidupan Kristen tidak harus didominasi oleh kekalahan, kegagalan, dan dosa. Ya. Sepanjang 1 minggu ini kita terus membahas, hanya ada 2 pertentangan, yaitu antara yang baik dengan yang jahat, atau pertentangan antara keinginan daging dan roh. Tapi janganlah kita itu selalu mengalami kekalahan, kegagalan, atau kita selalu jatuh kalah di dalam dosa. Kita harus mengalami sebuah kemenangan. Kita dapat membaca Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di sini kita dapat melihat apa kunci kepada suatu kehidupan di mana roh itu memerintah di atas keinginan daging kita. Roma 15 ayat 16 sampai 26. Mungkin pemirsa juga dapat mempersiapkan sambil kita dapat membaca. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu tentu adalah suatu gambaran di mana kita dapat melihat antara keinginan-keinginan daging dan keinginan roh. Dan Handoko mungkin dapat melanjutkan dalam gambaran garis besarnya apa yang ingin diangkat oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, dalam Galatia 5 ayat 16-26 berisi 5 kata kerja kunci yang menggambarkan jenis kehidupan di mana roh memerintah. Pertama, orang percaya perlu untuk berjalan dalam roh. Ayat 16, seperti yang telah kita baca tadi. Kata kerja Yunani adalah peripato, yang secara harfiah berarti berjalan-jalan atau mengikuti. Para pengikut filsuf Yunani yang terkenal, Aristoteles, dikenal sebagai peripatetik, karena mereka mengikuti Aristoteles kemanapun ia pergi. Fakta bahwa kata kerja dalam bentuk sekarang menyiratkan bahwa Paulus tidak berbicara tentang berjalan sesekali, melainkan pengalaman yang terus-menerus setiap hari. Selain itu, karena itu juga adalah perintah untuk berjalan dalam roh, itu berarti bahwa berjalan dalam roh adalah pilihan yang harus kita buat setiap hari. Kata kerja kedua adalah dipimpin, ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga perlu membiarkan roh suci untuk memimpin kita kemana kita harus pergi. Nah, dan bisa dibandingkan dengan Roma 8 ayat 14. Oke, saya akan bacakan Roma 8 ayat 14. Pemirsa juga mungkin dapat membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 14. Sebab semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Ya, Paulus kembali mengangkat kita ini harus dipimpin setiap hari oleh roh Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya kita juga dapat baca itu dalam 1 Korintus 12 ayat 2. Oke, 1 Korintus 12 ayat yang kedua. 1 Korintus 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan di sini. Kamu tahu bahwa pada waktu kami masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Ya. 1 Korintus 12 ayat 2 tadi ya. 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 Selanjutnya, tugas kita bukan memimpin tetapi mengikuti. Jadi dalam pelajaran yang berikutnya,
Paulus juga memberikan sebuah gambaran. Dua kata kerja berikut muncul dalam Galatia 5 ayat 25 sebagaimana tadi kita juga sudah baca. Yang pertama adalah hidup, ya. Selain kita mengikuti setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga harus hidup zao dalam bahasa Yunani. Dengan kata hidup, Paulus merujuk kepada pengalaman lahir baru, ya. Artinya kita harus mengalami suatu kehidupan yang baru, meninggalkan suatu kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Paulus menghimbau agar kita lahir baru, ya, dengan dibaptiskan, suatu simbol kita lahir baru yang harus menandai kehidupan setiap orang yang percaya. Penggunaan Paulus akan kata kerja bentuk waktu sekarang menunjukkan kepada pengalaman lahir baru yang harus diperbarui setiap hari, ya. Jadi proses lahir baru juga itu harus diperbaharui setiap hari, ya. Setelah mungkin dibaptiskan, dia mungkin jatuh lagi, tapi dia harus bangkit kembali untuk terus bertumbuh. Tapi tentu jangan diulang-ulangi terus. Kita harus belajar meninggalkan kebiasaan lama tersebut. Karena jikalau kita tetap kembali jatuh, maka kedagingan ini akan kembali membentuk suatu jalan yang akhirnya membuat kebiasaan dan menjadi tabiat kita. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa untuk merubah kehidupan lama kita. Jadi Paulus terus mengulangi. Paulus melanjutkan dengan menulis bahwa kita juga perlu berjalan oleh Roh, ya. Setelah kita hidup, kita harus berjalan oleh Roh. Kata itu diterjemahkan berjalan berbeda dari yang ada di ayat 16. Kata itu di sini adalah stoisio. Ini adalah istilah militer yang secara harafiah berarti berbaris, ya. Jadi banyak pelajaran yang indah yang Paulus dapat lihat sebagaimana tentara-tentara pada saat itu. Kemudian kita juga harus berbaris, tetap mengikuti langkah. Ya, orang berbaris itu berjalan mengikuti langkah. Jadi kita mengucap syukur. Kita punya langkah Kristus. Dia memberikan contoh teladannya. Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan iman. Kita baca, kita ikuti, sehingga kita juga berjalan mengikuti langkah Kristus yang memberikan teladan yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Atau menyesuaikan diri. Idenya di sini adalah bahwa Roh Kudus itu tidak hanya memberi kita hidup, tetapi dia juga berperan untuk mengarahkan hidup kita setiap hari. Kata kerja yang Paulus gunakan dalam ayat 24 adalah menyalibkan. Ini agak sedikit mengejutkan. Jika kita harus mengikuti Roh, kita harus membuat keputusan tegas untuk mematikan keinginan daging. Jadi di sini kembali kita diingatkan bahwa kita harus mengikuti berdasarkan apa yang tertulis, bukan menuruti terhadap kecenderungan berdosa kita yang telah ada sejak dunia ini jatuh ke dalam dosa, ya. Dan tentu saja Paulus berbicara kiasan. Kita menyalibkan daging dengan memberi makan kehidupan rohani kita dan oleh membiarkan keinginan daging itu kelaparan. Ya, jadi sebenarnya kembali Paulus menutup yang terakhir, ya. Ada juga suatu usaha daripada keinginan kita karena Tuhan tidak pernah bisa memaksa. Kita diberi kuasa memilih, dan disinilah peran kita, ya. Kita harus memilih untuk menyalibkan, ya, menyalibkan keinginan daging kita. Bukan artinya kita pergi naik dan disalibkan, bukan seperti itu. Tapi yang Paulus ingin tekankan adalah tentu ini mengejutkan dan cukup berat. Kita harus meninggalkan, itu menyalibkan artinya meninggalkan keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan. Dan ini adalah pilihan yang harus kita ambil. Bukan karena kita ketakutan atau dipaksa, tapi harus berdasarkan kesadaran sepenuhnya. Karena kita melihat bahwa setiap rencana-rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Jadi ketika kita menyalibkan keinginan daging itu, kita penuh dengan sukacita. Walaupun tentu berat, tapi Roh Kudus akan membantu kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tinggalkan sahabat-sahabat yang berusaha agar terus membawa kita ke dalam hal-hal yang membuat berdosa tersebut. Pilihlah sahabat-sahabat yang baik. Minta tuntunan-tuntunan orang-orang yang membangun kita dalam hal-hal kerohanian. Ambil waktu untuk menggali, membaca kebenaran firman Tuhan. Berdoa. Dan kemudian
kita harus terus bertumbuh. Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu selalu hadir dekat kepada setiap anak-anaknya. Jadi inilah suatu pelajaran yang kita dapat ambil melalui pelajaran hari ini. Ada jalan kemenangan. Yang pertama tadi dikatakan, untuk dapat berjalan menuju kemenangan, berjalan setiap hari. Ini bukan berjalan hanya waktu-waktu tertentu. Berjalan setiap hari, yaitu peripateo. Yang kemudian kita harus peripatetics, yaitu adalah pilihan berjalan untuk mengikuti langkah tersebut. Yang berikutnya dikatakan, kita harus hidup. Ya, hidup itu artinya lahir baru. Kita harus diperbaharui, dan kemudian kita meninggalkan, ya, untuk kebiasaan lama kita. Step berikutnya adalah stosio, yaitu berbaris mengikuti jejak langkah Kristus. Dan yang terakhir tadi adalah kita harus memilih menyalipkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, meninggalkan, dan jangan lagi kita jatuh di dalam hal-hal yang sama. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus dapat menjadikan suatu berkat, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menang di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati.